Halo semuanya, saya dari kelompok Sistem Informasi Booking Class. Siapapun yang lagi nonton video ini, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa kalau keluar rumah selalu pakai masker dan cuci tangan. Always stay safe and stay home. Yuk langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu dalam mata kuliah proyek pengembangan perangkat lunak, yang mana tugas ini merupakan salah satu syarat untuk melengkapi nilai di mata kuliah proyek pengembangan perangkat lunak. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mia Medianti dengan NIM 3411171078 dari kelas DSEB jurusan Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani angkatan 2017. Pada mata kuliah ini, kami membuat sistem informasi booking class, yang mana sistem informasi booking class diperlukan untuk mengatur penjadwalan penggunaan ruangan kelas dengan teratur. Dan dengan adanya sistem informasi ini, dapat diharapkan agar penjadwalan perkuliahan ataupun kegiatan mahasiswa lainnya di kampus dapat terjadwal dengan sebaik mungkin. Nah, karena sistem informasi booking class di Universitas Jenderal Ahmad Yani ini, khususnya jurusan informatika masih manual, di mana dosen harus menghubungi staf tata usaha atau mahasiswa yang bersangkutan untuk dibuatkan jadwal pengganti. Jadwal pengganti tersebut masih diinformasikan melalui Facebook ataupun pada papan informasi yang berada di ruangan staf tata usaha. Maka dari itu, kami ingin mengembangkan sistem informasi yang lebih akurat dan efisien untuk digunakan. Dari masalah-masalah di atas, kami ingin membuatkan suatu perangkat lunak yang mempermudah pekerjaan staf tata usaha dan mahasiswa dalam melakukan pergantian jadwal pengganti. Dalam pembuatan proyek pengembangan perangkat lunak ini, kami memiliki waktu selama 10 sprint. Dalam pengerjaan sistem informasi booking class ini, kita menghabiskan waktu selama 9 sprint, jadi kita nggak sampai 10 sprint. Yang meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama ada desain aplikasi, implementasi, testing, dan dokumentasi. Nah, di sini juga dalam pembuatan sistem ini, di sini kami mempunyai peran atau kontribusi, yang mana pembuatan proyek pengembangan perangkat lunak terdapat 8 anggota, yang setiap anggota ini mempunyai perannya masing-masing. 8 anggota tersebut terdiri dari Ilham Gumeralullah sebagai Scrum Master, Audia Paris sebagai Business Analyst, Gali Yuga Pangestu sebagai Programmer, Diana Hardianti sebagai Dokumenter, Mia Medianti dan Zulfiansyah sebagai Software Tester. Pada pengerjaan tugas ini, kami mengerjakan dengan penuh tanggung jawab dan saling membantu satu sama lain. Nah, saya di sini diamanatkan sebagai software tester, yang mana orang yang bertanggung jawab terhadap jaminan kualitas, tidak adanya bug atau kesalahan, melakukan analisis dan pelaporan pada saat tester sudah mengumpulkan bug yang terjadi dalam aplikasi tersebut. Jaminan kualitas perangkat lunak adalah aktivitas pelindung yang diaplikasikan pada seluruh proses perangkat lunak dan melakukan pengujian pada aplikasi itu, guna terhindar dari kegagalan pada saat dijalankan. Juga agar software tersebut dipastikan sudah berjalan dengan baik sebelum ke tangan klien. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada daily scrum dilakukan 2 kali dalam satu sprint. Tentunya daily scrum ini kami lakukan sesuai jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Karena adanya pandemi ini, kami tetap menjalankan daily scrum menggunakan aplikasi seperti Zoom, Meet, dan Skype. Pada daily scrum
Pada daily scrum minggu pertama sampai minggu ketiga, kami melakukan daily scrum tersebut di kampus dengan bertatap muka. Nah, pada daily scrum seterusnya sampai 9, kami melakukan dengan menggunakan aplikasi yang ada. Pada daily scrum ini, Scrum Master akan memberikan tugas kepada setiap anggota dan Scrum Master akan menanyakan apakah ada yang kesulitan atau apa yang akan ditanyakan dari masing-masing tugas. Nah, pada slide ini menampilkan kegiatan atau tanggal setiap sprint yang kami lakukan. Jadi, di sini juga ada sprint. Pada sprint ini, kami mengerjakan tugas-tugas yang sudah kita pilih sebelumnya pada saat daily scrum. Nah, pada saat kita memilih tugas yang kita ambil, Scrum Master selalu menggunakan aplikasi Trello supaya anggotanya mudah melihat apa saja pekerjaan yang harus dikerjakan setiap sprintnya. Biasanya, pada setiap sprint ada beberapa tugas yang harus dikerjakan, jadi anggota kelompok tinggal memilih. Pada daily sprint ini, kami selalu berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Saat ada kesulitan atau pekerjaan yang tidak dipahami, saya selalu meminta saran atau solusi kepada Scrum Master dan anggota tim lainnya. Saya akan memberitahu pekerjaan setiap sprintnya secara garis besar. Pada sprint pertama ada pembuatan use case dan skenario, pendefinisian kebutuhan data dan pembuatan database, pembuatan interface awal aplikasi, dan pembuatan modul login. Pada sprint kedua ada kelola database, login message, desain menu dan dashboard, pembuatan menu dan dashboard, dan hak akses. Pada sprint ketiga ada pembuatan menu tampilan, pembuatan tampilan jadwal pengganti, dan pembuatan menu saran. Pada sprint keempat, ada tampilan ruangan, tampilan dosen, dan tampilan data mata kuliah. Pada sprint 5, ada pembuatan update tampilan dosen, pembuatan create dan read tampilan dosen, pembuatan tampilan jadwal semester, dan pembuatan hapus tampilan dosen. Pada sprint ke-6, ada fungsi delete ruangan, mata kuliah dan jadwal pengganti, pembuatan fungsi create, jadwal pengganti, edit jadwal pengganti, fungsi posaran, dan fungsi update data ruangan. Pada sprint 7, ada pengujian sistem, pengujian unit, dan update sistem dan review sistem. Pada sprint 8, kita membeli hosting web, pengujian sistem setelah di hosting, dan update sistem. Nah, pada sprint 9 kita membuat UAT. Nah, kita nggak sampai sprint 10, kita mengerjakan ini sampai sprint 9, sampai selesai. Nah, di sini juga ada hasil sprint. Pengerjaan setiap sprintnya, setiap anggota akan memberikan hasil setiap sprint berupa desain, coding, dan lain sebagainya. Pada setiap sprint terdapat waktu yang sudah ditetapkan, tetapi tidak semua sprint dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Karena tidak semua sprint mudah dikerjakan, ada saja kendala dalam pengerjaannya. Hasil dari setiap sprint akan dimasukkan ke dalam dokumen. Nah, pada slide ini menampilkan contoh hasil sprint 1, kurang lebihnya seperti ini. Hasil atau gambaran pada sistem yang dibuat development mengembangkan sistem login aplikasi agar setiap mahasiswa, dosen, dan tata usaha memiliki hak akses. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.